selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun Di dalam tabungan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah penguatan terpanggilnya Bapak atau saudara kekasih kita Amaris David Darot akan kita mulai pada malam hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada ibadah di malam hari ini, yaitu marilah kita tenangkan hati kita dan kita mengarahkan seluruh pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah kepada Tuhan. Rohani 155. Hai Maria, benar benar-Mu yang benar, aku datangnya penuh kedukaan. Ibadah penguatan atas duka cita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini. Kami pertaruhkan semuanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara, kita sambut ibadah kita, kehadiran Tuhan di malam hari ini bersama-sama dengan vokal grup Cucu-Cucu untuk membawa pujian penyambutan. Dan karena itu waktu saya persilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
Baik Bapak Ibu Saudara, ini catatan baru masuk setelah ibadah mulai. Seharusnya tadi. Kita lanjutkan kepada kita buka di dalam Mazmur pujian yang ke-50, Mazmur 90 saya ulangi, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 sebagai Mazmur pujian kita. Kita baca secara berganti-gantian. Saya akan baca ayat-ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat yang genap. Allah tempat perlindungan yang kekal, belum usah Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Jalan jauh
kan terlewati, menunggu malam sepi. Kemarin sejarah, sekarang kenyataan, besok penuh harapan. Tuhan memberi semua dan juga Tuhan mengambil, menjadi milik Yesus. Tuhan menanam semua dan juga Tuhan menuai, jika saatnya tiba. Selamat jalan ayah tercinta, kembali pulang ke rumah Bapa. Kami di sini masih berjuang di dalam dunia fana untuk berjuang. Tadi berlalu, siang pun kan terlewati, menunggu malam sepi. Kemarin sejarah, sekarang kenyataan, besok penuh harapan. Tuhan memberi semua dan juga Tuhan mengambil, menjadi milik Yesus. Tuhan menanam semua dan juga Tuhan menuai, jika saatnya tiba. Selamat jalan ayah tercinta, kembali pulang ke rumah Bapa. Kami di sini masih berjuang di dalam dunia fana untuk berjuang. Selamat jalan ayah tercinta, kembali pulang ke rumah Bapa. Kami di sini masih berjuang di dalam dunia fana untuk berjuang. Selamat bahagia engkau di sana, di dalam rumah Bapa, untuk selamanya. Dalam kitab Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Saya baca bagi kita dan setiap kita yang memiliki Alkitab, baik elektronik maupun buku, dapat mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, melainkan kehendak mula yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur dalam pencobaan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis apa?
supaya kami juga setia dan teguh. Kekalah firman Allah selama-lamanya. Paduan suara akan menyanyi mendahului 5 terakhir. Vokal grup Sekolah Minggu Victory, paduan suara pemuda Paris TL, paduan suara Rayon 7 PLTI, solo Ibu Neti, dan paduan suara keluarga Madanda. Dipersilakan vokal grup Sekolah Minggu Victory.
Tuhan memberkati puji-pujiannya. Paduan suara rayon 7 BFPI. Yang indah cerah, nampaknya bagi mata iman, rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu. Selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Satu pesan saya kepada keluarga yang terkasih dan tercinta, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Hidup di dunia ini hanya sementara, seperti lagu sekolah minggu tadi. Pergunakan waktu yang sebaiknya. Mari kita saling menguatkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, dan mari kita saling mendoakan satu sama lain. Saya mau memuji Tuhan, tidak ada yang saya berikan kepada keluarga di tempat ini, hanyalah kasih sayang dan hanyalah doa yang penuh. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap hanya pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap hanya pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan,
Terima kasih, puji Tuhan. Kata yang terindah buat kita adalah mari kita saling mengasihi satu sama lain. Saya minta maaf dan jika ada kata-kata yang salah di hadapan saya. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Baru suara keluarga Madanda. Selamat hari PL yang telah membawa untuk kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebuah pernyataan tegas dan tidak dapat terbantahkan bagi setiap orang-orang, setiap manusia yang ada di dunia ini adalah bahwa suasana duka cita adalah sesuatu kepastian, bukan kemungkinan. Kita tidak pernah akan menghalau atau melewatkan situasi keadaan duka cita di dalam kehidupan kita, apapun alasannya. Melihat bagian yang baru saja kita baca, Yesus Kristus yang adalah anak Allah juga mengalami sebuah proses dalam beban berat yang Yesus alami, pergumulan yang Yesus alami itu melebihi daripada standar biasa yang dialami oleh manusia. Kenapa demikian? Karena Alkitab mengatakan kepada kita pada ayat yang ke-44, ketika darah yang tercurah pada bagian pori-pori yang oleh lembaga Alkitab Indonesia menafsirkan bagaikan telur yang keluar, berkaitan darah yang keluar melalui pori-pori ini. Tetapi memang darah. Dan oleh bagian ini produksi yang ada di balik kulit itu bisa pecah jikalau ada beban-beban dan ini menggambarkan kepada kita bahwa Yesus mengalami beban tekanan yang amat sangat sehingga pembuluh darah yang kecil dan dikeluarkan melalui kulit, melalui jalur. Dan karena ini catatan penting
bahwa pergumulan, bahwa beban dan tekanan tertinggi yang dialami oleh Yesus justru terletak pada Getsemani. Oleh Yesus Kristus karena ia mengambil langkah yang tepat. Apakah yang Yesus lakukan dalam bagian kita? Ayat 39 di sana dikatakan Yesus biasa. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan bagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Artinya saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dengan membawa seluruh yang dihadapinya, seluruh yang dialaminya kepada kuasa, kepada tangan yang tepat, yaitu Allah Bapa di surga. Kesaksian Yesus menunjukkan kepada kita ketika Yesus katakan, jikalau inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Tuhan. Dan saya katakan bahwa apapun kita, jabatan apapun, sehikmat apapun kita, sesuci apapun kita, serohani apapun kita, pasti penderitaan pergumulan itu menjadi bagian kita yang tidak dapat ditawar-tawar. Karena itu pergumulan, tantangan, persoalan adalah kepastian, bukan kemungkinan. Kita datang kepada Yesus, mencurahkan isi hati kita, menyampaikan apa yang kita perlu sampaikan kepada Tuhan dengan tidak menyembunyikan apapun. Kita lakukan itu karena kita mengimani bahwa Dia sangat peduli dengan pergumulan yang kita alami. Sekali lagi, Yesus sangat peduli dengan yang kita alami. Dan Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia berjanji kepada Abraham untuk memberikan berkat dan menjadi berkat. Pertanyaannya, apakah ketika Abraham mati, berkat itu tertutup dan dia tidak akan menjadi berkat bagi orang lain? Tidak. Tuhan tetap memelihara Ishak, Tuhan memelihara Yakub, dan seterusnya sampai memelihara kita sampai dengan hari sebagai anak-anak dari Abraham. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bagian terakhirnya adalah marilah kita menyerahkan segala keputusan ini. Kerinduan kita serahkan kepada Allah, tapi keputusan ini adalah keputusan Tuhan, sehingga kemarin kita menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Allah, menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah, menyesuaikan kemauan kita dengan kemauan Allah. Maka kita akan melihat betapa baiknya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin.
perkara yang ku simpan dalam hati. Rasa yang terjadi tanpa Jemaat kasih berubah. Hampir
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menaungi, menguatkan, menopang keluarga berduka dan kita semua dari saat ini untuk kekal selama-lamanya. Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara yang berikut, yaitu ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Martin Sarira. Kepada Bapak kami silakan. Memberkati kita dalam ibadah penguatan di malam ini. Untuk kedua kalinya saya ada berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang pertamanya saya berdiri di hadapan Bapak kapasitas sebagai pengurus keluarga Buntau, dan malam ini saya sebagai anggota keluarga besar Madandan, karena satu dan lain hal Bapak Ketua Madandan tidak hadir karena ada kesehatan terganggu. Maka tadi dia menelpon saya untuk kata kita atur saja. Dengan demikian saya ada berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara lewat perkabungan ini, menyampaikan beberapa hal, terutama dalam ungkapan hati. Sebelumnya saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa kepada kita sekalian yang kami hormati, penasehat masyarakat Toraja yang ada di kota, yang saya hormati Ketua PMPI Kota Sorong dan semua pengurus yang ada, yang saya hormati Ketua IKT Kabupaten Sorong, dan yang saya hormati kita sekalian yang boleh hadir dalam membagi rasa duka cita yang kami alami, yang kami rasakan keluarga besar Andarias Lapik Saro. Sebelumnya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara bersaudara yang dari Palopo, dari Ambon, dari Timika, mereka telah hadir bersama di siang hari tadi. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa di malam ini kami selaku keluarga besar
amat berterima kasih kepada kita sekalian atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Biarkan rasa duka turut ambil bagian dalam duka yang kami alami. Hujan tidak menghalangi kehadiran kita. Andarias Lapiksaro yang telah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami merasa terhibur amat dalam karena di malam ini suara sebanyak dengan vokal grup sebanyak 14 Oleh sebab itu, saudara-saudara, kehadiran Bapak Ibu yang datang menghibur kami, di dalamnya kami mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian. Lewat kehadiran kita, kami merasa terhibur. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada kesibukan dalam mempersiapkan segala sesuatunya sehubungan dengan ibadah di malam ini lewat biasa dikatakan garis belakang. Saya lihat tadi karena dikatakan bahwa Madandan, kerukunan Madandan akan mengambil acara di malam ini, tetapi mulai dari pagi sampai siang sampai sore saya lihat ibu-ibu dari Madandan mempersiapkan lewat kehadiran mereka dalam jamuan kasih. Kalau dari kemarin saya melihat keluarga dari Bokin dan mereka ada dalam sukacita memberikan dukungan. Oleh sebab itu, di malam ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas jerih payah yang selalu ada bersama kami, yang membantu kami dalam proses dalam rangka pemakaman Saudara almarhum Andarias Lapiksaro di tengah-tengah kehidupan kita yang kita akan laksanakan di hari esok. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Satu dari keluarga yang disampaikan oleh Bapak Lapiksaro, kiranya lewat ungkapan hati dan ucapan terima kasih ini kita semua boleh ada di tempat ini karena kita merasa bahwa duka kita yang dialami oleh keluarga di tempat ini kita semua merasakan itu. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk pemakaman besok disampaikan kepada kita semua bahwa ibadah pemakaman dan pelepasan jenazah dimulai pada pukul 11, ibadah sudah dimulai. Dan kepada Bapak Ibu yang besok akan mempersiapkan paduan suara supaya disampaikan lebih awal sebelum ibadah dimulai seperti tadi,
ketika kita beribadah masih ada lagi yang menyampaikan catatan untuk menyampaikan puji-pujiannya. Ya, disampaikan kepada kita sekali lagi bahwa ketika besok masih ada yang akan menyampaikan puji-pujian kepada kita sekalian yang datang untuk menopang keluarga yang memang berduka pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bisa jangan nadikan puang totang